Hai guys, kembali lagi di Texuma dan kali ini saya kedatangan salah satu smartphone yang paling hype dan sempat goib juga di masanya. Dan sekarang di 2020 kita bisa dapetin di harga 1,5 juta ya, yaitu Zenfone Max Pro M1. Dan ini juga menurut saya salah satu smartphone yang paling powerful ya di kelas harganya saat ini. Dan nanti saya akan nyobain tes gaming juga ya, apakah betul untuk smartphone ini bisa dibilang powerful. Oke, dan kalau kalian berminat, untuk linknya juga udah saya sertakan di deskripsi ya. Oke, seperti biasa sebelum mulai, jangan lupa kalian harus selalu cuci tangan, kemudian jaga kesehatan, dan always stay di rumah aja. Kemudian subscribe juga di channel ini. Oke, untuk boxnya kira-kira kayak gini. Ini adalah Zenfone Max Pro M1 yang varian RAM 3GB dan internal 32GB, dan ini adalah varian warna black. Oke, paling itu aja ya dari boxnya. Nanti untuk spek akan kita bahas sambil jalan. Oke, ini bukanya dari sini ya kayaknya. Oke. Oke, di sini ada tagline khas dari Asus ya, yaitu We Love Photo. Oke, di sini ada SIM tray ejector. Kemudian di sini kita bisa lihat ada stiker IMEI, kemudian di sini kartu garansi dan panduan penggunaan ya dari Max Pro M1. Next, di sini ada soft case. Oke, soft case-nya kayak gini. Oke, next di sini ada smartphone-nya Zenfone Max Pro M1 yang varian black. Oke, kita taruh dulu seperti biasa. Kita lihat kelengkapan lain di box. Oke, jadi di sini ada kepala charger dan kabel data aja ya. Untuk kepala charger dia punya output 5 volt 2 ampere. Kemudian untuk kabel data ini masih USB tipe micro B ya, jadi belum USB Type C. Oke, di luar agak ini ya, agak bising karena seperti biasa semua pada di rumah. Dan itu kayaknya ada yang anak saya lagi nangis tuh. Oke, biarin aja sementara. Oke, langsung kita buka. Untuk smartphone-nya kayak gini ya, Zenfone Max Pro M1. Ini kelihatan cukup ini ya, termasuk desain yang minimalis karena untuk rata-rata smartphone sekarang pada pakai warna gradasi, kemudian ada pola-pola yang agak rame-rame, tapi ini benar-benar minimalis sih, hanya hitam gitu aja. Di sini ada logo Asus, ada fingerprint scanner, ada 2 kamera belakang. Dan di bagian kanan tombol power dan volume rocker. Di atas ada microphone, di bagian kiri ada slot SIM tray ya. Saya lupa ini apakah triple slot atau hybrid ya, kita cek aja langsung. Oke, udah triple slot, jadi kalian bisa nambahin micro SD eksternal tambahan. Kemudian di sini ada audio jack. Di bagian bawah microphone, kemudian port charger dan speaker. Oke, di bagian dahi sini ada kamera depan, kemudian sensor cahaya, earpiece, dan LED notification. Saya lupa apa ada apa enggak ya. Oke, nanti langsung kita cek aja. Dan kita langsung hidupin aja unit dari Zenfone Max Pro M1. Dan nanti mungkin saya juga ini ya, tes performanya dengan game mungkin PUBG Mobile. Kemudian mungkin Asphalt 9 juga atau Mobile Legend, dan tes Antutu juga kira-kira berapa skor dari Snapdragon 636 di Max Pro M1 ini. Oke, yang jelas sih salah satu alasan kenapa saya sebut Max Pro M1 ini termasuk yang powerful, karena selain dia punya chipset yang masih oke ya untuk di kelas 1 jutaan, yaitu Snapdragon 636, dia juga punya baterai 5000 mAh, jadi cocok buat kalian yang suka main game dalam jangka waktu lama. Oke, langsung aja saya setting dulu ya untuk Max Pro M1.
Oke, untuk settingan awal dari Max Pro M1 udah selesai ya, dan saya juga udah install beberapa game seperti PUBG Mobile yang saya bakal tes. Oke, sini untuk settingan grafik kita bisa dapat di HD dan high frame rate. Jadi langsung saya cobain aja ya, main di settingan ini. Oke, apakah Snapdragon 636 nya masih kuat ya untuk main di HD dan high frame rate. Oke, jadi untuk settingan di HD dan high frame rate ini sih masih bisa lumayan dimainin, meskipun cukup lumayan ini ya, ada frame drop. Oke, kita coba lanjutin aja ya, main beberapa menit di settingan ini. Oke, so far sih cukup lancar ya untuk di settingan HD dan high frame rate. Kemudian ini lawannya juga masih bot semua, karena kalau main lawan orang beneran nanti kalau kita cepat mati ini jadi nggak bisa ngetes ya. Saya juga nggak tahu pengaruh terhadap grafisnya, apakah dia makin berat ya kalau kita lawan orang daripada lawan bot kayak gini. Oke, paling segitu dulu ya untuk tes di PUBG Mobile. So far sih cukup lancar dan bisa dibilang minim frame drop ya. Tapi kalau kalian mau dapat pengalaman yang lebih lancar, kalian bisa ganti ke smooth dan high frame rate. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke game kedua, yaitu Asphalt 9. Oke, next untuk di Asphalt 9 saya cobain di mode multiplayer, dan ini untuk settingan grafisnya di default ya. Jadi setahu saya kalau dipindah ke high quality dia akan otomatis balik lagi ke settingan default ya. Dan kalau nggak salah sih ini di low quality-nya.
Oke, tadi lumayan ini ya, dimana ada beberapa kali frame drop, tapi cukup ini sih, masih bisa dibilang lumayan lancar sih untuk dimainin. Oke, dan finish. Untuk Asphalt 9 sih juga hampir sama ya dengan di PUBG. Bisa dibilang cukup lancar, ada beberapa kali frame drop, cuman nggak terlalu ganggu banget permainan ya. Oke, jadi kalau kalian yang pengen cari smartphone 1 jutaan buat main PUBG dan Asphalt 9 sih udah lumayan oke. Kemudian tadi saya udah tes Antutu juga. Untuk skor ini dapetin di 136 ribuan. Dan untuk perbandingan ini untuk Redmi Note 8 ya yang Snapdragon 665 ini dapat skornya di 177 ribuan. Jadi nggak jauh beda banget sih. Jadi bedanya skornya di sekitar 40 ribuan. Di sini bisa dilihat untuk skor CPU dia unggul sedikit, hanya di GPU-nya ya yang lumayan signifikan, 32.000 berbanding 16.000 di Max Pro M1 atau di Snapdragon 636. Oke, tadi tes gaming udah ya. Oke, next untuk sekilas faktor-faktor lain dari Max Pro M1. Kalau untuk display sih saya rasa udah oke ya. Jadi dia punya layar Full HD, panel IPS. Menurut saya dari sisi kontras warna maupun reproduksi warna sih udah cukup sih ya. Emang nggak bagus-bagus banget ya. Tapi di harga 1,5 juta ini menurut saya udah oke banget, udah cukup. Kemudian untuk desain dia masih ini ya, masih sama dengan smartphone yang rilis di kurang lebih di tahun yang sama. Masih punya bezel atas bawah dan tebal. Kemudian untuk kamera dia masih punya dual kamera. Kemudian untuk fitur lain, untuk fingerprint sensor sih udah standar ya, emang nggak cepet-cepet banget. Dan paling satu hal yang agak disayangkan itu di sistem update. Jadi tadi saya cek untuk sistem update itu cuman mentok di sementara di Android 8.1. Saya nggak tahu kedepannya apakah dapat update apa enggak, tapi kemungkinan sih nggak ada lagi ya update-nya. Itu sih yang bisa dibilang deal breaker kalau kalian memang cari smartphone yang dapat update untuk jangka panjang. Nah, untuk baterai tadi udah saya main game sekitar 15 menit, itu berkurangnya hanya sekitar 3%-an. Jadi udah awet banget ya kalau kalian main game dengan Max Pro M1 ini, karena dia punya kapasitas baterai 5000 mAh. Nah, itu makanya kenapa saya bilang salah satu yang paling powerful di kelas 1,5 juta, karena selain punya chipset yang masih mendukung untuk gaming, untuk ketahanan baterai juga udah oke banget ya dengan 5000 mAh. Oke, untuk apalagi ya, untuk aplikasi standar aja sih paling kayak gini. Jadi dia pakai Zen UI yang dibuat mirip dengan stok Android untuk aplikasi bawaan. Jadi ada Babe, kemudian ada dari Google Apps, kemudian FM Radio, ada Google Sheet, terus ada Asus Service Center. Paling itu aja sih. Sisanya aplikasi-aplikasi yang udah saya install seperti Antutu, kemudian PUBG dan Asphalt 9. Kemudian untuk sisa storage itu masih tersisa di sekitaran apa tadi? 15 GB ya untuk free storage-nya. Oke, dan sekilas untuk kamera. Kalau untuk sisi kamera sendiri sih saya nggak rekomen ya. Kalau kalian mentingin kamera sih mending pilih Redmi Note ini ya, Redmi Note 5 atau Xiaomi Mi A2 ya di kelas harga sekian. Oke, ini saya coba sekilas saja untuk hasil fotonya. Oke, menunya fotonya masih standar Asus yang zaman dulu ya. Ini ada fitur auto, HDR, portrait, landscape, sport, flower, backlight, candlelight, sunset, night, beach, dan snow. Oke, kemudian untuk fitur video, kualitinya di
Oke, jadi udah support ini ya 4K, tapi belum support di 60 fps. Oke, jadi ada image stabilization juga, tapi defaultnya di off ya. Oke, paling sekian aja sih untuk pembahasan dari Asus Zenfone Max Pro M1. Oh ya, untuk spek lengkap juga akan saya cantumin di sebelah sini. Oke, overall sih buat kalian yang punya budget 1,5 juta, kalian cari smartphone yang bisa enak untuk gaming, kemudian punya baterai yang bertahan lama. Saya rasa Max Pro M1 ini masih sangat worth it ya, dibeli di tahun 2020 dengan beberapa catatan tadi. Dia punya kelemahan di aspek ini, kualitas kamera, kemudian nggak dapat sistem update juga, tapi untuk sisi-sisi lain seperti display, kemudian ketahanan baterai, kemudian untuk fitur standar sih, dan yang terpenting chipset itu masih mendukung untuk mainin game-game berat seperti PUBG dan Asphalt 9. Oke, sekian sih untuk unboxing dan tes gaming kemudian review singkat dari Max Pro M1 ini di 2020. Kalau kalian ada pertanyaan atau pendapat lain, seperti biasa silahkan masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe juga untuk mendapatkan info-info smartphone yang turun harga seperti ini ke depannya. Dan akhir kata, thanks for watching, keep smart and see you next time.